Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini. Teman-teman melihat kondisi market kali ini ya untuk Bitcoin sendiri bisa kalian lihat lah ya di area 19.311. Oke. Per video ini dibuat teman-teman, dan kalau kita lihat bersama memang kondisinya seperti inilah ya untuk market kali ini ya. Dan kalau kita lihat dari sini teman-teman untuk launch ya Luna Classic. Oke, di sini sinyal agak trouble sih soalnya teman-teman ya untuk Luna Classicnya sendiri. Kita kembali aja ya di harga 29197 ya teman-teman untuk harga Luna Classic ya, memang lagi turun 5,42% per video ini dibuat. Akan tetapi di sini masih ada momentum di mana ada kesempatan lah ya untuk Binance gitu teman-teman, masih ada kesempatan Binance menerapkan pajak gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita ulas beritanya. Yang pertama datang dari Gate.io, yang kedua dari Binance-nya sendiri. Oke teman-teman, langsung saja ya. Oke, ini dari Gate.io ya teman-teman. Ini resmi pemberitahuan dari Gate.io, di mana di sini ada 3 poin ya teman-teman yang disampaikan oleh Gate.io. Oke, langsung saja. Yang poin pertama adalah Gate.io akan menerapkan pajak tambahan 1,2% pada setoran launch ya dan USTC sebagai biaya sapuan. Oke, deposit launch dan USTC akan dikreditkan setelah dikurangi biaya swap 1,2% serta pajak 1,2%. Berarti ada potongan sekitar 2,4% yang akan dibebankan oleh protokol Terra Classic sebelum mencapai alamat deposit pengguna Gate.io teman-teman ya. Kurang lebih nanti akan terpotong kisaran 2,4% ya teman-teman, karena ada swap ya teman-teman, ada biaya swap 1,2% serta pajak 1,2%. Jadi akan terkena potongan sekitar 2,4% ya teman-teman. Dan di sini mengapa kami membebankan biaya sapuan ya? Saat pengguna menyetor token launch dan USDC, mereka mengirim token mereka ke alamat deposit mereka sendiri di Gate.io. Oke, benar. Tapi ini bukan keseluruhan prosedur deposit untuk token-token tersebut di alamat deposit pengguna kemudian akan disapu ke dompet panas Gate.io. Oke ya. Transaksi swap ini juga merupakan transaksi on-chain dan akan dikenakan pajak 1,2% lagi oleh protokol Terra Classic. Nah, itu ya poin pertamanya, terjadi pemotongan 2,4% ya. Terus yang kedua, Gate.io akan menerapkan pajak 1,2% pada penarikan launch dan USDC selain biaya gas jaringan. Pajak 1,2% akan mencangkup pajak 1,2% yang dibebankan oleh protokol, sehingga penarikan launch dan USDC Anda akan sampai di alamat tujuan dengan jumlah bersih setelah dikurangi pajak 1,2% dan biaya gas jaringan. Oke ya. Jadi nanti ketika kalian mengirim ke Gate.io, total yang kalian terima itu sudah bersih ya teman-teman, tanpa ada pajak lagi ya. Inilah intinya. Poin ketiga itu belum mencangkup perdagangan spot, margin dan sebagainya ya. Jadi itu masih terbebas dari pajak. Oke, nah sekarang berita dari Binance-nya sendiri teman-teman ya. Langsung saja kita ulik yang dari Binance. Oke, jadi ini ada orang yang bertanya ya teman-teman tentang perihal tax burn 1,2% terhadap support Binance ya, tim support Binance, di mana dari tim supportnya dia membalas pertanyaan tersebut dengan setelah memeriksa saat ini kami sedang menerapkan 1,2% ya proposal pembakaran pajak untuk deposit dan penarikan. Oke. Jadi Binance menerapkannya sistem on-chain. Oke. Sudah diaktifkan perdagangan spot dan margin belum disetujui ya. Nah, jadi permintaan untuk melakukan tax burn 1,2% terhadap perdagangan spot dan margin ini terhadap exchange Binance ini belum disetujui ya. Manajemen sedang memeriksa proposal itu saat ini. Jika diterapkan, kami akan mengumumkan di sini gitu teman-teman. Nah, jadi saat ini sedang diperiksa ulang lagi ya perihal proposal tersebut gitu teman-teman, nanti ke depannya akan menerapkan atau tidak dan bagaimana. Nah, sekarang datang juga sebuah artikel yang mengatakan bahwasanya ya TikTokers ya
Kalau kita lihat dari sini ya teman-teman ya, ini adalah CEO Binance menyarankan ide Terra Burn untuk kebangkitan. Akankah dia sekarang mendukung perdagangan Burn on Terra Classic launch ya? Nah, jadi di sini waktu bulan Mei dulu ya teman-teman, di mana Cheng Peng Shu ini kita ambil poin pentingnya ya. Kami akan selalu berada di sini untuk mendukung komunitas dengan cara apapun yang kami bisa, kata Cici dalam tweet pada bulan Mei, oke? Nah, sekarang teman-teman, khususnya Binance telah menjanjikan dukungan untuk proposal pembakaran pajak 1,2%, tetapi hanya untuk transaksi on-chain, oke? Setoran dan penarikan dalam kasus ini, namun beberapa anggota komunitas telah menunjukkan bahwa ini tidak akan banyak mendukung komunitas dan hanya membuat orang enggan keluar dari pertukaran akibatnya, oke ya. Dengan sistem pajak on-chain ini, menurut komunitas Terra Classic ini teman-teman, akan membuat orang-orang enggan dari keluar dari pertukarannya, karena memang dikenakan pajak 1,2% alias secara tidak langsung menahan para investor ini agar tidak mengeluarkan aset tersebut dari bursa yang menerapkan sistem on-chain, seperti itu teman-teman ya. Dan di sini untuk menerapkan proposal pajak off-chain ya, termasuk aktivitas perdagangan spot ya. Jadi di sini akibatnya mereka mendesak bursa untuk menerapkan proposal transaksi off-chain, termasuk aktivitas perdagangan spot dan margin, oke. Sementara menanggapi ini, bursa mengatakan akan meninjau sikapnya. Oke, akan ditinjau ulang lagi ya. Beberapa hari memang sudah kita bahas, Binance ini akan meninjau ulang. Dan di sini dengan 1 hari tersisa untuk implementasi bulanan, ada perubahan ya, belum ada perubahan. Jadi tinggal 1 hari untuk penerapan implementasi tax burn 1,2% secara on-chain teman-teman. Sampai saat ini belum ada perubahan perihal permintaan komunitas terhadap bursa Binance gitu. Terus di sini patut disebutkan bahwa masyarakat belum putus asa untuk menguasai bursa, khususnya pada hari Kamis. Pengembang utama Launch akan mengadakan sesi AMA ya, yang dimana langsung di YouTube dengan perwakilan dari pertukaran Binance. Nah, jadi nanti akan ada sesi AMA lah ya, dengan perwakilan dari tim Binance gitu, untuk menanyakan dan mungkin meminta bursa Binance ini untuk menerapkan pajak 1% secara off-chain teman-teman ya. Akibatnya anggota komunitas telah menyatakan kegembiraan pada kesempatan untuk berbicara di bursa tentang luka bakar perdagangan. Oke, kita tunggu saja nanti hari Kamis keputusan dari Binance ini akan seperti apa. Akankah dia tetap kekeh untuk secara on-chain-nya ada, atau dia akan memenuhi permintaan dari komunitas Terra Luna untuk meminta tax burn 1,2% di perdagangan spot dan margin ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan sih masih terbuka lebar lah ya kesempatan tersebut. Kalau menurut saya pribadi masih ada kesempatan gitu ya untuk menerapkan tax burn 1,2% di platform Binance. Oke. Binance memiliki volume perdagangan harian tertinggi untuk launch dibanding dengan semua bursa. Oke, memang Binance ini untuk volume perdagangan launch ini sangat tinggi ya dibandingkan bursa-bursa lainnya, karena dominasi perdagangan yang dilakukan Binance ini sangatlah banyak gitu teman-teman untuk Luna Classic ini. Dan mereka yang melakukan transaksi di Binance itu juga tergolong sangat-sangat banyak ya dibandingkan dengan bursa-bursa exchange tier 1 lainnya ya, kayak di FTX, Kraken dan sebagainya masih tinggian Binance gitu ya. Jadi kalau sampai Binance ini mau menerapkan tax burn 1,2% di perdagangan spot, maka tidak menutup kemungkinan hasil pembakarannya akan sangat amazing teman-teman, akan sangat mantap jiwa ya. Kita lihat saja Max ya, Maxi Global kemarin hampir 0,5 miliar ya dalam 2 minggu membakar Luna Classic teman-teman, hampir 0,5 M ya. Dan itu pun kalau kita lihat dari volume perdagangan masih kalah jauh dengan Binance ya kan, apalagi kalau Binance sampai menerapkan gitu ya, pembakarannya akan sangat gila, apalagi kalau diikuti oleh bursa-bursa lainnya ya teman-teman. Tapi kita boleh halu tapi jangan terlalu berharap berlebihan ya, seperti itu teman-teman. Jadi sering kali saya ingatkan, tidak bosan-bosan saya ingatkan, ketika kalian masuk ke dalam platform Terra Luna Classic ya pastikan uang tersebut siap hilang gitu aja teman-teman ya, karena memang untuk kepercayaan mayoritas orang-orang di luaran sana itu belum sepenuhnya mereka percaya dengan Luna Classic ya. Nah seperti itu. Jadi kalau memang jadi naga ya kalian untung, kalau jadi
cacing ya kalian buntung. Intinya sering kali saya ingatkan, masuk ke Trela Luna Klasik harus siap dengan dana yang benar-benar siap hilang. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Klasik, semoga bermanfaat. Salam cuan.